Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Cerita ini ditulis oleh Kalanetra. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Tali Perawan. Si pengumurah dewa tanpa nyata gembira tetap Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Terdengar jelas sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Adit yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan. Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh, semua tampak baik-baik saja. Hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. Ada seseorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang terlihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ija tengah berdiri di abang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ija sangat menyeramkan, matanya melotot serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. Ija, kamu kenapa, Ja? Astagfirullah, sadar, Ja. Tiba-tiba saja Bude Ija merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak De menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak De dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. Pak De meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ija. Sedang aditannya dia mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningrum tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ija. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut, tapi juga mencoba untuk menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. Tolong Ningrum, Mas Adit, tolong Ningrum, Mas. Tersentak Adit kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Adit dengan tatapan bingung. Tolong panggilkan Pak Hades, ucap Pak De Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar. Sadar, Ija, astagfirullah. Seperti sudah sahabat lamanya, Adit berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hingga Adit mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang melihat keadaan Bude Ija. Sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang kini bertambah menjadi 6 orang termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude.
Beberapa menit berlalu, lambat laun perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nyai Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ica langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya, Mbok Sarmin. Tapi apakah Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningrum meninggal dunia? Awalnya Adit mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya, tapi justru Adit melihat wanita tua itu menggeleng. Saya tidak percaya Pak kalau Ningrum sudah berbuat nista. Saya kenal baik anak saya, ucapnya yang diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu mereka semua membicarakan soal kematian Ningrum. Adit sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Semalam Adit tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arif, tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat Adit pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur Nyai Harjo. Dia meminta untuk esok pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali Adit sudah terbangun, tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningrum terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, Adit dalam mimpinya melihat Ningrum mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus dari selangkangannya dan langsung memakan benda tersebut. Saat Adit sedang berjalan menuju ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan-bisikan seru. Berita tentang Bude Ica yang kerasukan hantu Ningrum menyebar dengan cepat bagai peluru tembakan oleh pemburu kepada hewan buruannya. Tak ada topik selain hantu Ningrum yang mulai bergentayangan, mengingat cara kematiannya yang tragis dan mengerikan. Warga sepakat kalau memang Ningrum tidak terima dan sedang mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Adit juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Adit memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Adit merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung berbicara di depan Adit. Kini Adit sudah duduk di atas rumput di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam tidak melakukan apapun, hanya hembusan nafas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. Terdengar suara Arif dari belakang Adit. Kaget Arif secara spontan langsung menoleh ke belakang. Arif, dari mana kamu? Dari dalam sana. Ada yang ingin aku pastikan. Nanti kau juga akan tahu. Mereka sama-sama duduk. Sejenak tidak ada perbincangan. Masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. Dugaanku benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam. Kau tahu sendiri aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam? Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi ada informasi apa yang bisa ku ketahui? Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kau mau membantuku? Seharusnya dari awal kejadian aku sudah pergi dari desa ini. Kalau kau menanyakan untuk apa membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan sendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini. Maksudnya? Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota.
Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu. Setauku untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita. Adit menceritakan semua yang ia ketahui, bahkan perilaku budenya yang aneh tiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan menghembuskan napas dalam-dalam. Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah kau mau mempercayaiku atau tidak. Aku tidak memaksa. Seperti yang kamu ketahui, santet selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua, kamu bisa menerka-nerka. Adit termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama dia di desa ini, Adit hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Yang berarti dari sekian orang itulah yang memiliki kemungkinan kalau dialah dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa desa ini, bukan? Sekarang kita bisa cari tahu akar dari semua masalah ini. Tanyakan kepada nenekmu siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu. Sebetulnya aku berpikir saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa aku harus mengetahui semua ini? Ya, memang benar dia hanya dihantui oleh sosok Ningrum. Tidak ada seorang pun yang mencoba melukainya atau membunuhnya. Seharusnya itu sudah cukup. Dan jika memang warga desa mengira Adit sebagai tersangka pembunuhan atau pelaku pembunuhan, mereka juga tidak punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum, tapi aku tidak berharap nyamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu. Tak menunggu waktu lama, saat sudah sampai di rumah dan mengecek kondisi, Adit langsung bertanya kepada Nek Harjo siapa keluarga yang dulu pernah menjadi korban tumbal tali perawan. Awalnya nenek menolak memberitahu, tapi karena Adit memaksa, berdalih ini semua demi keselamatannya, akhirnya Nek Harjo memberitahu kalau orang itu bernama Dirman. Dia tinggal di ujung desa dekat dengan rumah Mbok Sarmin. Mendapatkan informasi itu lantas Adit langsung mengirimkan pesan kepada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Pak Dirman. Yang sekarang kita tunggu waktu yang tepat. Nanti aku kabari. Pesan teks yang dikirimkan oleh Arif terus saja ia baca. Ada rasa ketidaksabaran di dalam diri Adit berharap semua segera selesai. Malam kembali datang. Adit sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburat warna merah berubah menjadi gelap. Seolah Adit adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap untuk menemukan keberadaan Adit. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningrum benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tempat tak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu. Adit tak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengarkan ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah, tepat berada di sisi jendela kamarnya. Adit tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan handset di telinganya agar tidak mendengarkan suara tersebut. Terdengar jelas sekali daun pintu yang sedang dibuka. Adit segera bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Adit berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja, Bude Ija tengah berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Adit. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ija berpura-pura ingin ke kamar mandi. Adit berjalan ke arah dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Adit tidak ditemuinya sosok Bude Ija. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka.
Buru-buru Adit melihat, benar pikir Adit, budenya sedang pergi dari rumah ini entah sedang menuju kemana. Nekat, Adit mengikuti wanita itu. Jalanan desa begitu sepi, sesekali Adit bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun, jadi jika budenya berbalik dia tidak akan langsung mengenali Adit. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ijo pergi? Terus saja dia melangkah. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Adit sedikit bersembunyi. Namun budenya sedari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Adit berhenti dan langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ijo sedang berbicara dengan laki-laki yang Adit tidak kenal. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tepat di mana Adit pernah melihat sekumpulan orang membawa tampa berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningrum. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan Pak D-nya. Kembali Adit berjalan, kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Adit sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka sedang akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpuh dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana. Bulu kuduk Adit sontak meremang hebat. Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam. Ucap laki-laki itu, dan betapa mualnya Adit dia meminum sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan. Namun itu belum seberapa, mata Adit membulat seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat, dia tidak mau tahu lebih lanjut. Adit pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat hingga ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kaget dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena syok. Benda putih itu menggeliat. Mas Adit, tolong Mas, tolongin Ningrum. Terdengar suara Ningrum yang lirih, tapi terdengar jelas sekali di telinga Adit. Tersadar Adit langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tak peduli kalau budenya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah Adit atau tidak. Adit terjatuh, rasanya kakinya sakit sekali. Sial! Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Kini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Adit yang melihat itu panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia coba untuk berdiri. Siapa kamu? Dengan napas ngos-ngosan, tak mau menjawab, wanita itu justru tersenyum. Dia membungkuk persis di depan Adit dan mendekatkan kepalanya di telinga Adit. Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan wis oleh siji. Kurang 3 lagi. Perjaganya juga sudah disiapkan. Adit benar-benar gemetar ketakutan melihat sosok wanita yang ada di depannya. Adit terus menatap sosok itu tanpa berkedip, seolah takut kalau tiba-tiba wanita itu menghilang atau tertawa cekikikan seperti setan Ningrum. Bau dari wanita itu benar-benar memuakkan, bau apek dan juga bau bangkai yang bercampur menjadi satu.
Tiba-tiba saja wanita itu bergerak. Adit langsung terperanjat dan bersiap-siap untuk menendang atau apapun agar wanita itu tidak menyentuhnya. Namun ternyata dia melangkah pelan, pergi dengan menyeret kakinya menuju rimbun pepohonan. Adit teringat dengan Bude Ijo dan buru-buru menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Samar-samar dia mendengar desahan dua orang yang sedang melakukan persetubuhan. Jelas sekali kalau Bude dan entah siapa itu masih melakukan persenggamaan. Mereka tidak mengetahui keberadaan Adit. Meski lututnya terasa lemas, mau tidak mau Adit harus segera pulang. Tujuannya hanya satu saat ini, sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi. Kabut dan dinginnya malam daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes dari dahinya, bahkan baju pun sudah terlihat basah. Namun Adit tidak peduli, dia terus saja berjalan menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Adit langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak dia kunci agar tidak menaruh kecurigaan. Terhanya Adit di atas kursi di dalam kamarnya. Ia tak menyangka kalau Bude Ijo bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila. Adit mengumpat saat mengingat peristiwa malam itu. Hisapan demi hisapan dia lakukan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia memberitahukan semua apa yang barusan dilihatnya kepada Nek Harjo dan Pak Ade Marwanto. Adit benar-benar bingung. Di satu sisi dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun di sisi lain Adit juga merasa tidak nyaman jika nantinya Pak Ade tahu dan menjadi masalah baru. Bisa gila kalau seperti ini. Adit tiba-tiba saja terdiam. Dia ingat kalau ritual santet atau guna-guna pasti menggunakan media. Ia bangkit dan mulai mencari barang-barang yang sekiranya mencurigakan. Namun sampai 1 jam lebih tetap saja Adit tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang dia alami malam itu, tanpa sadar Adit sudah tertidur pulas. Seolah ada seseorang yang meneriakkan sesuatu dengan keras di telinga Adit. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman sama sekali. Mengingat-ingat apa yang membuatnya semakin kacau. Adit tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budenya melakukan sesuatu yang menurutnya menjijikan. Bersenggama dengan orang yang Adit tidak tahu siapa dan dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Adit untuk menenangkan diri. Dia tidak mau gegabah. Semalaman dia sudah menimbang-nimbang semuanya. Adit sudah berniat dan bertekad untuk menyelidiki semua ini. Semua sudah kepalang tanggung. Adit beranjak dari tempat tidurnya, mengatur wajahnya agar terlihat tenang, agar jika nanti bertemu dengan Bude Ijo tidak ada kecurigaan yang muncul. Suasana rumah pagi itu benar-benar terlihat sepi, tidak seperti biasanya padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Adit tahu kalau neneknya dan Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan pagi, mencoba berjalan ke arah belakang rumah. Namun tetap saja tidak ia temui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak Ade dan Bude sudah duduk di amen dapur jam segini. Karena penasaran dia mencoba berjalan menuju kamar Pak Ade-nya. Sepelan mungkin Adit berjalan. Saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja ada suara dari dalam, berarti Pak Ade dan Budenya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Adit kembali beranjak, berniat untuk menuju kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Namun saat dia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak D-nya, Adit mengernyit. Pakaiannya ia kenakan benar-benar kotor. Indera penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Nyengir, Adit sendiri heran bagaimana dia bisa tahan dengan pakaian itu semalaman. Mengurungkan niat kembali ke kamarnya, Adit bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya. Cukup lama Adit berada di kamar mandi. Dari tadi dia melihat ke arah ember cucian milik Pak Ade dan Budenya.
Ada keinginan untuk mencari tahu, tapi di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang akan ditemukan. Semoga semalam memang bukan Bude. Ya langsung saja jongkok di depan ember cucian itu, Adit segera mengaduk-aduk ember yang berisikan pakaian Bude dan Padenya. Teringat semalam Budenya memakai pakaian putih. Benar saja, ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Adit yakini itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan hanya hayalan. Sial, ternyata Bude Ica sehina itu. Ia langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember. Sebagian Adit hanya tidur di dalam kamar. Dia sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo, bahkan kepada budenya. Ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu, namun karena takut dicurigai, Adit berusaha untuk tetap biasa saja. Nek, Adit mau jalan-jalannya, paling nyusulin Pak Ade ke ladang. Ucap Adit saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita tua itu kelihatan tampak letih, bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. Nek, nenek lagi nggak sakit kan? Enggak, Dit. Nenek cuma ngerasa capek. Kalau kamu ke ladang, hati-hati jangan sampai kesorean pulangnya. Nenek kalau nggak enak badannya istirahat, Nek. Ingat umur. Kata Adit, bukan malah setuju dengan perkataan Adit, justru Nek Harjo malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Terang saja Adit yang mendengar seperti itu langsung tertawa, berniat akan membelikan lingerie untuk neneknya kelak. Besok kalau Adit sudah sampai kota, Adit belikan pakaian mau, Nek. Kalau cuma pakaian nenek bisa beli sendiri. Lah ini beda, Nek. Nanti Adit belikan lingerie buat nenek sesuai dengan umur nenek yang masih 25 tahun seperti Adit. Adit menahan tawa, kurang ajar memang, tapi Adit tidak benar-benar ingin membelikan neneknya lingerie. Bukannya senang, malah bisa seluruh keluarganya menangis karena mendapati Adit dibunuh oleh ayahnya yang super galak itu. Ya udah, Adit pergi dulu ya, Nek. Sepanjang jalan Adit masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak dia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Adit terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tapi kali ini tidak ada senyum ramah. Tapi Adit sudah tidak peduli dengan semua itu. Sebetulnya Adit tidak berniat untuk menuju ladang, tapi menuju tempat yang ia lalui semalam. Dia begitu penasaran dengan tempat di mana budenya melakukan persenggamaan dengan laki-laki asing itu. Menengok ke sekitar, Adit tidak mendapati siapapun. Menghela napas, dia berjalan masuk menuju hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak. Tidak ia temui ada apapun. Suasana terlihat tenang, hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersahutan. Ia tak menyangka saat siang hari ternyata pemandangan yang dia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Benar, di sini kemarin aku jatuh. Adit melihat tempat yang dia yakini di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Ia terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Mengendap-endap, Adit sedikit masuk ke dalam semak-semak. Beruntungnya dia, semak-semak di sekitarnya cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan celana gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semua sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua. Atau lebih baik kita sudahi saja semua ini. Ucap salah seorang laki-laki. Adit membulatkan matanya. Dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari. Adit hanya diam mematung, tidak berani bergerak sesenti pun. Handphonenya pun segera ia matikan, takut jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ucap Pak Di Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedang Pak Amar masih celingukan seolah sedang mencari sesuatu.
Pikiran Adit semakin kacau. Ada apa ini? Semalam Bude, sekarang Pak Adi dan Pak Amar. Setelah dirasa aman, Adit segera buru-buru pergi dan menuju ke ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Adit mengeluarkan handphonenya dan segera menghubungi Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Sudah beberapa kali Adit mencoba menelpon Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Adit menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelpon dirinya balik. Saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantongnya bergetar. Buru-buru Adit membuka pesan teks dari Arif. Besok kita bertemu di ladang pagi. Paginya Adit sudah bersiap bertemu dengan Arif. Semua informasi yang dia punya sudah dia siapkan. Bahkan dia juga menuliskannya di handphonenya agar tidak ada yang terlewatkan. Mau kemana kamu pagi-pagi, tumben? Olahraga, Nek. Udah lama Adit nggak jogging. Lihat aja perut Adit udah mirip dengan Pak De Marwan. Krempeng gitu kok dibilang mirip Pak Demo. Gak sehat kamu, Dit. Apanya yang mirip, Bu? Itu Adit tumben mau lari pagi, katanya sekarang perutnya udah mirip punyamu. Adit hanya nyengir melihat Pak De yang mulai membelai perutnya. Adit jogging dulu ya. Ia langsung menyalami nenek dan Pak D-nya. Tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas. Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup tebal. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celingkukan Adit mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. Rif, ya langsung aja, kita tidak punya banyak waktu. Semalam tiba-tiba saja aku mendapatkan firasat yang kurang baik. Mendengar itu langsung saja Adit menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan. Tidak peduli dengan aib keluarga. Toh jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Adit justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa. Beruntung kabut masih tebal. Sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan, namun dengan kemampuan Arif akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksud. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu, Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. Assalamualaikum, Pak. Benar ini rumah Pak Dirman? Waalaikumsalam. Kalian siapa? Arif segera menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Maaf sebelumnya, Pak. Mungkin ini akan membuka luka lama seperti yang Bapak tahu. Beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapatkan informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ingrum. Adit memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman, entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan. Desa Renggono tahun 2000. Duk, bangun, udah pagi loh. Kok masih di dalam kamar? Pak Dirman mencoba mengetok-ketok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tak biasanya dia seperti ini. Duk, bangun, udah siang ini. Si mbokmu udah menunggu di pasar loh.
Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya, tapi tetap saja tidak ada sautan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asi, namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang janggal karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asi menjawab sautan bapaknya. Semakin khawatirlah Dirman, takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar Asi terbuka. Betapa terkejutnya Dirman, dia menjerit sejadi-jadinya. Asi sudah bersimbah darah di atas kasur, posisinya tertidur namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asi. Tak ada yang berani mendekati Asi, warga sedemikian takutnya. Selain posisi yang aneh, mata Asi juga tampak melotot seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu, desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian Asi. Tak ada topik pembicaraan lain di desa itu. Semua warga telah mengetahui kematian Asi yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu, tidak menyangka kalau Asi anak yang pendiam itu hamil di luar nikah. Ya namanya manusia, Bu, pasti juga ada hilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia udah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan. Dan salah satu laki-laki di sana celingukan dan mengecilkan suaranya. Saya dapat kabar kalau hari-hari si Jepang bayinya hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget. Wajah mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asi meminum obat atau jamu penggugur kandungan, tapi kalau ada kabar seperti itu sungguh aneh. Malamnya digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sebuah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada sedikit yang berbeda. Justru banyak yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa Asi. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama tidak ada seorang pun yang mendapatkan gangguan apapun. Malam kedua juga sama, hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun dengan deras dari sore hari. Sontak menambah suasana desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah, sepasang suami istri sedang bercumbu dengan hebatnya. Parmin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. Gerah gak sih, Mas? Ya pasti tuh, dia orang habis olahraga ya pasti keringetan, bikin gerah. Parmin tersenyum lemah, matanya benar-benar berat seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tidur, namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggamaan, matanya begitu menyala. Gak biasanya juga gak gini kok. Ia mengipas-kipaskan tangannya ke wajahnya, tak ada sautan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel Nani sebetulnya ingin mencubit suaminya, tapi dia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur, tapi tetap saja seolah sedang ada orang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak Nani keluar kamar berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurangi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membesar. Dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati.
Hanya terlihat mendar kekuningan yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam, ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun mas. Kenapa toh dia udah, ayo tidur. Itu di teras lagi ada orang mas. Ucap Nani, namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nani beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nani melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah tidak ada. Mungkin salah lihat. Baru saja Nani berbalik berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumah. Bukan, itu bukan merangkak, tetapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asi tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. Nih, tolong nih Loro. Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. Nih aku jaluk tolong iki udah anakku. Bisik suara Asi Paro sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan. Mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun, nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu, suaminya Nani langsung memeluk erat-erat. Setelah semuanya tenang, Nani menceritakan kejadian semalam. Semua orang yang ada di rumah Parjo kaget, merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang menjadi incaran. Maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian sudah banyak keluarga yang mengalami kejadian serupa. Dan anehnya hanya lelaki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asi. Puncaknya setelah 2 minggu kematian Asi, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa. Bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mira. Dia memang hidup sendirian selama ini karena memang yatim piatu. Bertambah gegerlah Desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebut bahwa Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam yang mengorbankan wanita hamil. Hanya karena saat itu usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya. Warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluarga saya. Dan beberapa bulan kemudian ibunya Asi juga meninggal karena stres, memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga sini. Adit yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan seperti itu? Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi. Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga pada kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga dirusak. Dan wanita yang mereka bakar? Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan Adit. Sedang sedari tadi Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman.
Adikku. Dia adikku, Siti. Biadab mereka tega melakukan itu semua. Sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya. Adi dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing diam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Bagaimana menurutmu? Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi, tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama itu dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan. Adit menghela napas, pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Parmin yang melakukan itu semua, berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan Parmin. Dan sudah jelas berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini. Tatapan Arif menerawang jauh, sebatang rokok terjepit di antara dua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk kecuali tentang Budi dan Pak D serta Pak Amar. Malam ini kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa. Arif segera beranjak. Adik yang mengerti hanya bisa mengikuti, atau memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Adit hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut, hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Hampir tiap tahun Adit selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. Pak Adi dan Budi kemana, Nek? Layo di ladang pastinya. Emang kamu gak ketemu kalau budimu sedang pergi ke pasar? Adit yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung Pak D-nya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Memang bisa saja Pak D Marwanto sedang menghantar Bude Ija ke pasar. Kamu makan dulu, baru kalau mau istirahat jangan lupa mandi. Badanmu baunya bikin kucing aja males deket-deket sama kamu. Nek Harjo mengerenyitkan hidungnya. Mendengar itu justru Adit beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Adit, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningrum. Tiba-tiba saja Adit teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin aku dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu. Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu. Ucap Adit ada secerca harapannya muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Adit segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Adit sudah berdebar-debar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Aku nanti harus bertemu dengan Ingrum. Dari tadi memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Adit persiapkan, bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya yang sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 12:45 Adit sudah siap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga dengan mudah Adit langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak Ade dan Bude Ija.
Adit berhenti. Dia mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ija ataupun Pak D-nya. Namun semua tampak sunyi, sama halnya dengan keadaan sekitar. Memandangi sekitar terlihat begitu gelap, pohon-pohon yang menjulang tinggi serta angin malam yang dingin justru malah membuat Adit merinding. Sudah hampir 10 menit Adit berjalan. Dari kejauhan nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam kermangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Adit yakini adalah bara api dari sebatang rokok. Arif. Langsung saja kita ke sana, lebih baik menunggu di tempat. Arif memberikan lotion anti nyamuk kepada Adit yang langsung diterima oleh Adit. Dia tidak kepikiran jika di hutan nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. Tunggu sebentar, Arif. Ada yang ingin aku bicarakan. Waktu kita tidak banyak, kita bicarakan sambil jalan. Arif mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Adit hanya bisa mengikuti. Tahu sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Adit juga terasa makin cepat. Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian. Ia justru heran dengan kelakuannya waktu itu. Kau ingat Arif dengan wanita yang kukatakan kemarin? Tanya Adit saat mereka sudah mulai masuk ke dalam kermangan pohon. Wanita yang mana? Wanita yang aku temui yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya. Kenapa dengan dia? Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbak Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningrum, dia selalu memperlihatkan dirinya. Dan kemarin dia memberikanku, entah itu petunjuk atau jangan. Aku tidak tahu, tapi bukankah itu aneh? Adit terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif yang mulai cepat. Arif tiba-tiba berhenti. Nampak sekali dari raut wajahnya dia sedang memikirkan sesuatu. Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita ini tahu sesuatu. Aku tidak tahu apakah saat dia berada di depan rumah Ningrum sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya. Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu? Adit tersenyum kecut mendengar pertanyaan Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengantarkannya kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Adit melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini. Kita pikirkan itu nanti setelah malam ini. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Adit sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya. Rif, yakin kita mau melihat ritual itu? Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Adit yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. Kalau ngerem bilang dong. Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini saja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan budemu. Ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. Aku bilang juga apa, Arif? Adit langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling, namun berbeda dengan Arif. Langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam kermangan pepohonan. Adit tidak langsung mengikuti, ada rasa penasaran yang menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya, beberapa kali menatap ke arah jalan yang baru saja dia lalui. Takut-takut kalau ada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Adit langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Adit langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. Ngapain lari-lari? Ada kain terbang, Rif. Udah lama pulang aja. Adit ketakutan, nafasnya masih memburu.
Jantungnya berdetak begitu cepat, bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. Udah tenang, dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat aja di belakangmu, ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba aja kalau tidak percaya. Bangsat kamu, Rif. Adit langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu justru Arif hanya terkekeh. Memang benar dari masuk ke dalam hutan dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyenggol Adit dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya. Jelas memintanya untuk diam. Adit yang masih ketakutan tidak bisa konsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Adit diam dan mendengarkan, benar. Memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Adit benar-benar berharap itu bukan budenya, semoga itu adalah orang lain. Tetapi memang semesta sedang tidak mendukungnya, begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak, tubuhnya melemas tatkala yang Adit lihat justru malah membuat dirinya semakin drop.